Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Muhammadiyah Karanganyar. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar. Untuk mengawali pelajaran kali ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran tematik, tema 6, subtema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar menemukan informasi dari teks dan gambar tentang penghematan energi. Sudah siap anak-anakku? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, menemukan informasi dari teks tentang penghematan energi. Setiap hari, kita memanfaatkan berbagai energi. Agar sumber energi tetap tersedia, maka kita harus melakukan penghematan energi. Informasi tentang penghematan energi dapat kita peroleh dengan membaca teks. Pokok-pokok informasi akan kita temukan jika kita membaca teks dengan cermat. Bacalah teks berikut ini dengan cermat. Anak-anak bisa membuka buku bupenanya halaman 173 dan 174. Bu Guru ambilkan teks dari buku bupena ya. Dengarkan baik-baik. Penghematan listrik di sekolah. Sekolah merupakan tempat belajar utama bagi pelajar. Kegiatan belajar di sekolah memerlukan energi listrik yang cukup besar. Siswa, guru, staf administrasi, hingga penjaga sekolah menggunakan listrik setiap harinya. Penggunaan listrik di sekolah cukup besar sehingga diperlukan upaya penghematan energi agar sumber energi tetap tersedia. Siswa kelas 3 SD sehat menjadi teladan dalam upaya penghematan listrik. Setiap pagi, para siswa bergantian bertugas membuka jendela dan gorden. Tujuannya agar sirkulasi udara berjalan baik dan cahaya matahari dapat masuk. Oleh karena itu, ruang kelas 3 jarang sekali menggunakan kipas dan lampu. Halaman di depan ruang kelas 3 sangat rapi, asri, dan segar. Ada banyak tanaman yang tumbuh di halaman depan kelas. Setiap hari, siswa kelas 3 bergantian menyiram tanaman dengan air secukupnya. Siswa menyiramnya dengan menggunakan teko penyiram agar pemakaian air menjadi lebih hemat. Apa saja informasi yang terdapat dalam teks yang berjudul Penghematan Listrik di Sekolah? Tentunya untuk menemukan informasi dari teks, kita harus menemukan terlebih dahulu informasi pada setiap paragrafnya. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Dari paragraf pertama, kita bisa menemukan informasi bahwa penggunaan listrik di sekolah cukup besar, sehingga diperlukan upaya penghematan energi agar sumber energi tetap tersedia. Pada paragraf 2, dapat kita temukan informasi setiap pagi para siswa bergantian bertugas membuka jendela dan gorden
agar sirkulasi udara berjalan baik dan cahaya matahari dapat masuk. Di paragraf ketiga, informasi yang bisa kita peroleh yaitu setiap hari siswa kelas 3 bergantian menyiram tanaman dengan air secukupnya agar pemakaian air menjadi lebih hemat. Nah, dari informasi yang ada pada setiap paragraf, maka kita bisa menemukan informasi dari teks secara keseluruhan, yaitu penggunaan listrik di sekolah cukup besar, sehingga diperlukan upaya penghematan energi agar sumber energi tetap tersedia. Setiap pagi, para siswa bergantian bertugas membuka jendela dan gorden sehingga jarang sekali menggunakan kipas dan lampu. Setiap hari, siswa kelas 3 bergantian menyiram tanaman dengan air secukupnya agar pemakaian air menjadi lebih hemat. Jadi, informasi yang ada pada teks dapat kita peroleh dengan cara menemukan informasi pada setiap paragraf terlebih dahulu, baru kemudian kita gabungkan menjadi informasi dari teks secara keseluruhan. Nah, anak-anakku, berdasarkan informasi dari teks tadi, kita jadi tahu ya bahwa ternyata energi listrik dan air yang digunakan di sekolah itu sangatlah besar. Oleh karena itu, kita perlu menghematnya. Dengan cara bagaimana? Misalnya dengan cara membuka jendela dan gorden kelas setiap pagi supaya sirkulasi udara dan cahaya dapat masuk ke ruang kelas. Kemudian bisa juga dengan mematikan kipas angin atau AC jika kelas sudah tidak digunakan. Menyalakan lampu hanya ketika cuaca mendung atau ruang kelasnya gelap. Bisa juga dengan cara menyiram tanaman yang ada di halaman sekolah ataupun di taman kelas dengan air secukupnya. Selain itu, kita juga bisa menghemat dengan cara mematikan keran air yang ada di kamar mandi jika tidak digunakan. Dan masih banyak lagi cara kita untuk menghemat energi, terutama listrik dan air yang ada di sekolah. Baiklah, kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu menemukan informasi dari gambar tentang penghematan energi. Informasi tentang penghematan energi dapat diperoleh dari gambar. Informasi tersebut dapat digali dengan mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya, seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Untuk menemukan informasi dari gambar, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Ada pertanyaan dan juga ada jawaban. Yang pertama, siapa yang ada pada gambar? Masih ingat siapa yang ada pada gambar? Ya, kira-kira itu adalah para warga ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang mengantri untuk mendapatkan air bersih, bantuan dari pemerintah. Yang ketiga, mengapa mereka melakukannya? Maksudnya mengantri tadi ya. Mengapa? Karena mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Dan yang keempat, kapan kejadiannya? Kira-kira pada saat musim kemarau.
Nah, berdasarkan gambar tadi, setelah kita gali melalui pertanyaan-pertanyaan tadi, kita dapat menemukan informasi yang terdapat pada gambar, yaitu dari jawaban-jawaban yang sudah kita jawab tadi ya, dari pertanyaan tadi, yaitu para warga mengantri untuk mendapatkan air bersih bantuan dari pemerintah karena mereka kesulitan mendapatkan air bersih pada musim kemarau. Anak-anakku, demikianlah materi yang dapat Bu Guru sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.